Saya termasuk beruntung karena mengalami beberapa periode kepengurusan di Komisi Kepemudaan KWI. Saya pertama kali masuk sebagai pengurus tahun 2010, waktu itu bersama Romo Yohanes Dwi Harsanto dan Monsinyur John Philip Satrio. Tetapi sebelumnya saya sudah mengikuti bagaimana Romo Adi Wardoyo ketika menjadi pengurus kepemudaan KWI, Komisi Kepemudaan KWI, saya melihat dan saya membandingkan, memang setiap orang itu punya zamannya sendiri. Romo Adi Wardoyo sangat politis, karena itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan UMK yang sifatnya sangat politik, seperti active non-violence. Lalu kemudian pada masa Romo Santo, itu lebih banyak Roh Kudus yang berkarya. Sehingga disitulah ketika ada buku UCAT, Youth Catechism dan DUCAT itu diterbitkan pada saat Indonesian Youth Day. Dan ketika Romo Hari menjalani periode yang selanjutnya, ada suatu perbedaan. Karena apa? Karena zaman juga berubah. Maka Romo Hari bisa sangat mengikuti perkembangan zaman itu, dan termasuk juga hal-hal baru dengan OMK. Artinya mereka semakin banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan internasional, mengikuti juga Sinode Orang Muda di Vatikan, terus kemudian pengembangan untuk program entrepreneurship, juga media sosial sangat kekinian. Dan Romo Hari juga sudah mencontohkan melalui apa yang dia lakukan dengan menjadi Instagramer yang followernya sampai ribuan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian oleh Vatikan juga sangat diapresiasi dengan adanya Beato Carlo Acutis. Jadi dia itu dijadikan sebagai seorang kudus karena dia menggunakan sarana-sarana sekuler website, tapi untuk mewartakan kebaikan Allah. Romo Hari, selamat berkarya di tempat yang baru, tetap semangat, selalu menjadi inspirasi bagi orang muda. Kristus hidup, dan Dia ingin engkau hidup. Terima kasih Romo. Halo Romo Hari, saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah dipercaya sebagai pengurus Komisi Kepemudaan KWI di bawah Romo, dan saya juga mengucapkan syukur bisa banyak sekali belajar, terutama bagaimana melayani orang muda seluruh Indonesia, dan terutama juga di masa pandemi ini. Saya banyak belajar dari Romo, dari teman-teman sekalian, dan kemudian selamat bertugas Romo di tempat yang baru. Saya yakin di tempat yang baru pun Romo bisa berkarya dan selalu menginspirasi baik orang muda maupun umat yang Romo gembalakan tentu. Terima kasih Romo atas semuanya, dan sukses selalu di tempat baru. Romo Hari mau pindah. Terus aku langsung mikir, apa ya yang bisa aku berikan kepada Romo Hari yang mau pindah ini. Terus aku pikir, aku akan memberi kenang-kenangan deh, berupa ucapan terima kasih dan kesan-kesan aku bekerja 6 tahun dan berkarya 6 tahun bersama Romo Hari. Aku belajar banyak, belajar sabar, belajar tetap optimis, tetap gembira, tetap ceria, walaupun kadang-kadang situasinya menyebalkan. Romo Hari beneran Romo ya, yang selalu ingat bahwa kita selalu mengasihi banyak orang. Terima kasih ya Mo untuk karya-karyanya buat OMK. Nanti di tempat baru tetap ceria ya Mo, tetap gembira, tetap jadi harapan bagi banyak orang, tetap juga peduli pada hal-hal baru, karena itu yang akan membuat kita selalu hidup. Satu lagi yang paling berkesan buat aku senang banget waktu Romo mau mendukung bagaimana OMK bisa memperoleh pemahaman tentang gender. Walaupun aku tahu kadang-kadang kalau aku kebablasan, Romo suka gitu ya Mo, jika keluar tanduknya. Mungkin, tapi kita kan nggak pernah saling menanduk. Jadi buat aku belajar banyak dari Romo,
tentang bagaimana menghargai perbedaan pandangan dengan tetap saling mengasihi. Sekali lagi terima kasih, tidak hanya dari aku, tapi juga dari BK yang juga banyak dibantu oleh Romo, juga dari Andra yang juga banyak didoain sama Romo. Yang jelas aku harus mulai melepaskan kemelekatanku, dan juga aku juga udah ngobrol sama BK. Kita harus melepaskan kemelekatan pada Romo Hari. Gading, kita harus melepaskan kemelekatan pada kiriman-kiriman wine yang enak itu. Good luck ya Mo di tempat baru, selalu sehat, dan jangan lupa pesan ibu. Ada 3. 1. Cuci tangan, pakai masker, dan jangan suka berkerumun. Kalau yoga, boleh. Bye Mo, terima kasih sekali lagi. Ting ting. Halo, Romo Hari. Saya ketemu Romo kurang lebih tahun 2014. Ketika itu Romo masih menjadi ketua Komisi Kepemudaan Bandung. Dan kita sering berinteraksi. Saya sering diminta untuk mengisi acara Romo. Dan saya ingat pertemuan terakhir adalah di KJK, di komunitas Jomblo Katolik. Saat itu Romo bilang akan dipindah ke Jakarta. Wow, suatu pengalaman yang baru untuk pindah ke Jakarta. Dan saya nggak tahu kalau Romo di Jakarta ternyata menjadi sekretaris eksekutif dari Komisi Kepemudaan KWI. Dan beberapa tahun kemudian saya diajak bergabung. Saat bergabung menjadi anggota Komisi Kepemudaan KWI adalah satu pengalaman yang luar biasa, karena saya tidak punya pengalaman apapun. Saya banyak belajar. Saya banyak belajar dari Romo, saya banyak belajar dari teman-teman. Begitu gesitnya, begitu cekatannya Romo dalam memimpin rapat, dalam membuat acara, dalam memutuskan. Amazing. Selama 3 tahun saya bersyukur banyak pengalaman sehingga saya bisa keliling dari seluruh keuskupan. Memang banyak hal-hal yang tidak sejalan, yang tidak selaras pikiran, tapi bukan berarti kita terpecah. Saya belajar tunduk dan taat, dan itulah yang membuat saya belajar dari Romo Hari. Dan kalau hari ini Romo Hari harus punya tugas yang baru, saya yakin Romo Hari pasti siap, karena Romo Hari sudah mempersiapkan dirinya total selama kurang lebih 6 tahunan. Saya cuma bisa mendoakan Romo di tempat kerja yang baru, tempat dinas yang baru, Romo tetap menjadi terang dan garam dunia. Romo tetap menjadi inspirator kami. Dan jangan lupa Romo, kalau Romo bosan, jenuh, datang aja ke Jakarta atau kami yang datang ke Bandung. Oke Romo Hari, sukses selalu di tempat dinas yang baru. Tuhan memberkati. Salam. 3 hal yang diingat dari Romo Haryanto. Yang pertama, populer di sosial media. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gerak cepat merespon berbagai isu yang harus direspon oleh Komisi Kepemudaan KWI. Saya berharap Romo Hari tetap sehat di tempat kerja yang baru dan terus menginspirasi, terus menyadari bahwa sosial media bisa memberikan dampak bagi Gereja Katolik maupun bagi umat. Saya juga mendoakan Romo sukses di tempat yang baru dan terus menginspirasi orang muda Katolik di Indonesia. Tetap semangat dan sampai bertemu dalam kolaborasi berikutnya. Saya pertama kali bertemu dengan Romo Hari itu di salah satu acara OMK ya, sebelum Asian Youth Day kalau nggak salah ya. Nah setelah itu kita jadi akrab dan sering berdiskusi soal sosial media dan OMK ya, gimana kita
umat Katolik itu masih banyak ketinggalan dengan teman-teman di agama lain atau even di Protestan ya. Saya kasih lihat waktu itu link-link dari media sosial Protestan yang keren-keren gitu. Nah, situ saya mulai panas-panasin Romo Hari deh untuk membuat media sosialnya IG Hari Komkep ya. Nah, tapi pada saat waktu itu kayaknya Romo Hari itu masih sibuk ngurusin Asian Youth Day. Jadi memang fokusnya di situ ya. Nah, setelah Asian Youth Day, kita jadi sering bikin video kita itu artinya Romo Hari ya, karena yang senang bikin video itu, yang senang tampil itu Romo Hari. Nah, di situ kita jadi akrab dan sering bertukar pikiran ya tentang macam-macam, terutama tentang katekese, tentang orang muda, tentang media sosial, teknologi, Katolik Feedgram, Katolik Media, Instakatolik, atau mungkin project-project lainnya ya seperti di UCAT atau di Joyful TV. Setelah itu saya diminta oleh Romo Hari untuk membantu-bantu di Komkep KWI, khususnya di bidang media sosial. Nah, setelah itu kita lebih intens lagi ya untuk berdiskusi tentang OMK dan media sosial. Pesan saya untuk Romo Hari adalah selalu semangat dalam menjalankan tugasnya, dimanapun tugasnya itu, dan apapun juga. Saya yakin kita akan ada kesempatan untuk collab bareng, entah itu dalam membina OMK di luar Komkep KWI atau proyek-proyek seru lainnya. Pasti akan ada kesempatan lagi ya. Itu saja. God bless you Romo Hari. Thank you for everything. Cie, Romo Hari mau pensiun jadi sekretaris Komkep KWI. Seneng nggak tuh? Tentu nggak seneng ya, karena nggak ketemu kami lagi. Halo, Romo, Anne di sini mengucapkan selamat menempuh penugasan baru. Jangan lupain kami, jangan unfollow kami. Mentang-mentang nanti namanya juga udah nggak Hari Komkep. Semangat terus untuk kemuliaan Tuhan, dan jangan lupakan kami semua yang masih berziarah di Komisi Kepemudaan KWI. Sehat terus, sukses terus, tenar terus dalam nama Tuhan. Selamat jalan, dadah. Halo Romo Hari, apa kabar? Romo Hari itu Romo yang terkenal, ya. Followernya banyak di IG-nya, ya. Kemudian Romo Hari itu Romo yang luar biasa bagi saya, pekerja keras, kemudian juga orientasi pada hasil, sangat organisatoris teman-teman ya. Dia punya tahapan-tahapan di dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya yang luar biasa banget ya. Ini Romo ini juga kayaknya tidak punya rasa capek ya, selalu saja bekerja teman-teman ya. Kemudian kekurangannya cuma satu ya, IGC belum di follow. Romo Hari, selamat melayani ya di ladang pelayanan yang baru. Semoga di sana dapat menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Makasih Romo Hari, bye bye, God bless. Hai Romo Hari, salam dari Wina. Kesan yang paling kuat bersama dengan Romo Hari atau bekerja sama dengan Romo Hari itu terus terang sangat menyebalkan sih, menyebalkan banget kalau tidak rapat sama Romo Hari. Dapat nggak Romo gombalnya? Semoga dapat ya. Romo, terima kasih ya. Sejak 2017 kalau nggak salah saya mengenal Romo Hari dan kita bekerja sama di Komkep KWI. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan anak durhaka ini gitu ya. Saya merasa banyak diingatkan beberapa hal dan banyak hal lah diingatkan oleh Romo Hari ketika saya sudah kelewatan gitu kan. Tapi menurut saya Romo Hari itu adalah salah satu Romo yang sangat kuat sekali panggilannya untuk menemani orang muda. Karena terlihat dari Romo Hari itu tetap meluangkan waktu untuk menemani orang muda di tengah jadwalnya yang seabrek, padat merayap gitu ya. Meskipun ketika menemani orang muda yang menemani obrolan receh-recehnya orang muda, tapi Romo mau. Dan ini adalah salah satu bentuk Romo terpanggil untuk orang muda dan tidak semua mempunyai ini.
Sehingga saya pun ketika mendampingi merasa memiliki energi yang sama bersama dengan Romo. Terima kasih Romo untuk ini, dan Provisiat untuk perjalanan selama di Komkep KWI. Sistem dan program yang telah dibangun top chair luar biasa, dan semoga panggilan Romo untuk menemani orang muda ini tidak pernah padam ya, termasuk di tempat Romo nanti berkarya di tempat yang baru. Sampai bertemu lagi Romo di lain kesempatan. Sukses selalu. Halo Romo Hari, semoga Romo Hari dalam keadaan yang sehat, baik dan ceria selalu ya Romo. Jadi aku nih lagi mau bikin video buat Romo Hari, durasinya 2 menit, biar bagus aku sampai membuat surat. Jadi nanti aku sambil membacakan surat buat Romo Hari ya. Oke, siap Romo? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, siang, malam, sore Romo Hari. Jadi nggak kerasa tahun ini adalah tahun terakhir Romo berkarya di Komisi Kepemudaan KWI. Nggak kerasa 3 tahun yang lalu aku inget banget waktu aku lulus kuliah tahun 2018, aku tiba-tiba dapet chat WhatsApp dari seorang Romo yang aku nggak tahu itu Romo siapa, untuk ngebantuin di Komkep KWI. Karena aku nggak tahu ini Romo siapa, jadi aku waktu itu ngacangin Romo sampai aku lupa berapa hari, sampai Romo ngechat lagi, dan akhirnya aku tahu itu adalah Romo Hari Komkep yang Instagram followersnya sangat banyak. Terus habis itu aku ingat waktu itu pertama kali ketemu Romo bareng sama mamaku, kita berdua nyamperin Romo di Cikini. Waktu itu bareng sama Pak Karel juga. Awalnya tuh aku takut banget pas mau ketemu sama Romo Hari, karena aku kira Romo Hari galak, kaku, dan lain-lain. Tapi ternyata enggak, Romo Hari tuh salah satu Romo yang menurut aku paling kocak, paling bersahabat sama orang-orang muda, dan paling sabar karena ketemunya sama orang muda terus. Nah, Romo Hari selama 3 tahun aku belajar banyak dari Romo Hari. Terima kasih banyak atas semua kepercayaan Romo, kesempatan yang Romo kasih ke aku, sampai aku bisa berbagi sama banyak orang, terutama orang-orang muda dan gereja. Aku selalu ingat Romo Hari selalu bilang, orang muda adalah gereja masa kini dan adalah gereja masa depan. Terima kasih Romo juga udah mempercayakan aku untuk bisa berbagi, terutama mengenai entrepreneurship, startup, ke berbagai orang muda dan gereja. Padahal aku tahu aku pun masih selalu butuh bimbingan dari Romo Hari. Tapi aku ingat waktu itu Romo Hari pernah bilang sama aku, kita nggak perlu menjadi seorang ahli dulu baru bisa berbagi. Karena setiap kita berbagi sama orang-orang, kita bukan hanya menjadi guru, tapi juga sebagai murid yang selalu belajar. Aku belajar banyak dari Romo Hari selama 3 tahun. Terima kasih Romo Hari kesempatannya. Dan masuk ke Komkep KWI ini tuh seperti doa keluargaku, terutama mamaku, yang mengimpi-impikan anaknya bisa memberikan pelayanan di gereja. Karena kalau kata mamaku, ini Bella tuh kayak anak domba yang hilang, terus diambil sama Romo Hari, diajak untuk berperan di komunitas gereja. Jadi terima kasih banyak Romo Hari. Yang awalnya aku nggak tahu banyak banget tentang orang muda, tentang gereja dan lain-lain, tapi Romo Hari sabar ngajarin aku dari nol. Waktu itu nggak dari nol juga sih Romo, maksudnya kayak Romo Hari selalu mengajarkan aku, memberikan bimbingan dan juga memberikan kesempatan aku sampai aku bisa ke beberapa kota keliling Indonesia, ketemu sama orang-orang muda, dan aku tahu realitanya orang-orang muda di berbagai daerah tersebut. Menurut aku masuk ke Komkep KWI, ketemu Romo Hari dan ketemu sama semua orang muda merupakan berkat dan juga salah satu menurut aku bisa menjadi karya seziarahan aku selama aku di dunia ini. Terima kasih ya Romo Hari. Aku berdoa, aku, mamaku, kakakku, papaku semua berdoa agar Romo Hari selalu dalam keadaan yang baik, dan juga Romo Hari dapat selalu menggembala, berkarya, dan selalu menjadi bagian dari orang muda itu sendiri.
Terima kasih, matur nuwun Romo, Tuhan berkati. Terakhir aku ada pantun buat Romo Hari. Ikan hiu naik si komo. Sampai ketemu dan semangat Romo. Dadah Romo Hari. Saya sangat bersyukur dengan kehadiran Romo Haryanto di Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, karena Romo Hari sangat mengenal kaum muda zaman sekarang. Cara Romo Hari mengenal, mendekati, dan berkomunikasi dengan orang muda sangat diterima dan bahkan menjadi idola dari orang muda. Cara kerja dalam menata seluruh program, rencana-rencana, dan juga bahkan pandangan yang visioner sangat diterima oleh orang muda dan juga menjadi inspirasi bagi orang muda untuk terus-menerus mengembangkan diri, menempa diri, dan menyesuaikan dengan situasi yang memang sungguh itu menjadi cara berkomunikasi, cara mengada, dan cara hidup yang harus dijalani. Romo, terima kasih karena setiap kali hal-hal yang harus dikerjakan itu dengan cepat ditanggapi oleh Romo, dan saya sungguh sangat terbantu, dan bahkan saya sangat terinspirasi oleh cara kerja Romo yang begitu cepat, yang begitu inspiratif, dan begitu visioner. Saya yakin dengan tugas yang baru yang Romo emban, saya tidak khawatir dan tidak meragukan sedikit pun, bahkan Romo akan menjadi orang yang sungguh, menjadi seorang imam yang sungguh mengerti apa yang menjadi tugasnya, yang menjadi passionnya setiap saat melaksanakan tugas-tugas yang baru. Romo, Provisiat, terima kasih, dan mohon maaf kalau selama menjadi sekretaris eksekutif di Komisi Kepemudaan KWI, saya kurang mensupport, kurang menyapa, kurang mengarahkan, tetapi justru Romo yang senantiasa memberikan ide-ide, memberikan pencerahan, dan memberikan arah yang sangat benar, sangat baik, dan sangat tepat untuk orang muda di Indonesia, orang muda Katolik di Indonesia, dan juga bahkan menginspirasi sampai ke seluruh dunia, sehingga ada beberapa teman kita yang ditunjuk untuk menjadi entah penasehat, entah menjadi koordinator, entah menjadi satu tugas yang menunjukkan bahwa inilah karya Romo yang sungguh menginspirasi bukan hanya Indonesia, tapi dunia dan gereja Katolik pada umumnya. Tuhan memberkati Romo. Terima kasih. Saya akan membacakan satu puisi yang dibuat untuk kemartiran Oscar Romero. Puisi ini dibuat oleh Uskup dari Sanyusa. Kita adalah pekerja. Ada manfaat bila sesewaktu kita mundur sedikit, mencoba melihat jauh ke depan. Kerajaan Allah tidak saja di luar jangkauan fisik kita. Sepanjang hidup, kita hanya mampu mencapai setitik kecil saja dari upaya luar biasa yang disebut karya Allah. Tak satu pun yang kita lakukan itu sungguh lengkap. Dengan kata lain, kerajaan Allah selalu berada di luar jangkauan kita. Tak ada pernyataan yang dapat menjelaskan semua yang perlu dikatakan. Tak ada doa yang dapat menyatakan iman kita secara penuh. Tak ada pengakuan dosa yang dapat membawa kepada kesempurnaan. Tak ada kunjungan pastoral yang memberikan keutuhan. Tak ada program yang menyelesaikan visi gereja. Tak ada tujuan dan sasaran yang melampaui segala sesuatu. Itulah hakikat kita. Kita menanam biji yang suatu hari akan tumbuh. Menyirami biji yang sudah ditanam, memahami bahwa ada janji masa depan yang dikandungnya. Kita meletakkan landasan yang menyuguhkan pengembangan selanjutnya.
kita menaburkan ragi yang memberikan dampak jauh di luar jangkauan kemampuan kita dapat melakukan segala sesuatu. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu. Dan ada satu janji yang memerdekakan rahmat Allah untuk melakukannya. Tidak lengkap, namun itulah sebuah langkah sepanjang perjalanan. Suatu peluang supaya rahmat Allah bisa diperoleh dan dimerdekakan sesudahnya. Kita mungkin tak akan melihat hasil akhirnya. Itulah perbedaan antara pencipta dan pekerja. Kita adalah pekerja, bukan pencipta. Pelayan, bukan Mesias. Kita adalah satu nabi bagi sebuah masa depan yang bukan